ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم وآل صل على محمد وآل محمد وأجل فرج وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Masyarul muslimin rahimakumullah dimanapun berada, pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dengan niat yang sangat mulia, yaitu keinginan kita untuk berbicara, bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci yang dikirim kepada kita melalui Nabi dan Rasulnya. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita malam hari ini kita akan teruskan surat yang ke-51, surat Az-Zariyat. Ayatnya 11 sampai 20. Karena bersama kita sudah ada Ustazuna Ustaz Safi Saleh. Mudah-mudahan beliau tidak sedang di luar. Lagi di MRT kayaknya Ustaz. Oh, lagi di MRT ya. Kalau kedengaran seperti di jalan ya. Iya, Pak. Ya, sekarang Pak Bu Dokter siapa yang ada di Ustadz kita? Selain Ustadz Belum ada ya? Belum ada Ustadz. Jemaah sekalian, karena belum ada Ustadz kita yang lain yang hadir, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat 51, surat Az-Zariyat, ayatnya 11 sampai 20. Mari kita masuk. Kenapa? Oh, kirain kita yang diteriakin. Mari kita masuk ke screen ya. Oke, Jadi kita sekarang ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Ibu sekalian, kedengaran saya tuh? Sekarang Ustaz. Screen-nya tidak. Oke. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya. Yaumahum 'alan nari yuftanun.
Yaumahum ala nari yuftanun. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah ikut berpartisipasi membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 11 sampai 20. Semoga kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, senantiasa dipandang oleh Allah SWT sebagaimana Allah memandang para nabi, para rasul, manusia suci, insan kamil, dan juga penghuni alam malakut atas. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Az-Zariyat kita, surat yang ke-51. Az-Zariyat artinya angin yang berhembus dengan kencang sampai menerbangkan debu-debu seperti yang kita lihat di dalam ilustrasi video kita ini. Ini adalah surat yang ke-51. Surat Az-Zariyat artinya angin yang menerbangkan, angin yang kencang. Turunnya surat ini di Mekah, yaitu sebelum Nabi hijrah ke Madinah Yathrib. Karenanya disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayat adalah 60 ayat. Pertemuan terakhir kita kemarin sudah sampai di ayat 10. Ayat 10 kita mulai dari ayat 9. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yufaku anhu man ufika. Jadi banyak orang yang terpalingkan daripada peringatan dari Al-Quran, dari Rasul. Jadi di sini juga oleh Kementerian Agama diterjemahkan Al-Quran dan Rasul. Jadi artinya terjemahan ini mengakui bahwa ini berpasangan. Jadi Al-Quran tidak bisa tanpa pasangan. Karena sebelum Al-Quran menjadi mushaf, yang ada adalah Rasul. Rasul kemudian menerima wahyu, wahyu kemudian diucapkan, dicatat, dihafal, lalu kemudian ditulis, menjadilah mushaf seperti yang kita kenal sekarang. Jadi artinya sebelum jadi mushaf, yang ada hanya figur, yang ada hanya tokoh, yang ada hanya manusia yang bernama Ar-Rasul. Tetapi mas sekalian, walaupun Allah SWT mengutus manusia yang paling sempurna, manusia yang paling baik, berkorban semata-mata untuk kita semuanya, tapi banyak orang berpaling daripadanya. Yuk faku anhu man ufikah. Terpalingkanlah daripada Al-Quran itu siapa saja yang terpalingkan. Apa sebabnya? Karena mereka bukanlah pencari kebenaran. Karena mereka bukan pencari kebenaran, maka setiap kali mereka berbicara, yang dibicarakan adalah ketidakbenaran. Namanya al-kharrasun. Kharrasun itu pembicaraannya, argumentasinya, kata-katanya tidak berdasarkan objektivitas dan rasionalitas. Tidak berdasarkan kebenaran. Jadi makanya karena setiap berbicara, berargumentasi tidak berdasarkan kebenaran, asal berbicara saja, maka kemudian didahului dengan kata kutilah. Kata kutilah ini secara harafiah artinya dibunuh. Dari kata qatala bentuk aktifnya, bentuk lazimnya, sedangkan kutilah bentuk pasifnya, majhulnya. Kutilah itu artinya dibunuh, terbunuh, yang bermakna bahwa celakalah, terkutuklah. Al-kharrasun, orang-orang yang setiap berbicara, setiap berkata-kata hanya mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Kutilal kharrasun. Jadi al-kharrasun itu adalah hanya selalu mengucapkan sesuatu yang tidak fakta, tidak faktual. Itu sebabnya jemaah sekalian di surat Al-Hujurat yang telah kita lewati, di surat 49, ada satu ayat yang sangat terkenal, yang sangat masyhur di dalam masyarakat Islam, yaitu selalulah melakukan tabayyun. Tabayyun itu adalah dari kata bayan, harus jelas. Apa namanya jelas? Jelas antara subjek dan objeknya. Jelas antara apa yang dikatakan dengan fakta, kenyataan, reality yang terjadi. Kalau tidak sesuai dengan faktanya, ya kharras namanya. Makanya dikatakan, inja akum fasikun binabain fatabayyanu. Tabayyunlah. Dan kata tabayyanu, perintah untuk tabayyun itu berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Bukan hanya dalam surat Al-Hujurat. Jadi jauh sebelum dunia bertumpu pada informasi, ingat sejak tahun 70-an, sudah para peramal seperti misalnya Alvin Toffler dan semacamnya, sudah membuat ramalan bahwa nanti kekuatan itu terletak pada informasi. Kata-katanya information is power. Informasi nanti akan menjadi kekuatan. Itu jauh sebelum berkembang internet. Sudah Alvin Toffler menulis buku tentang the third wave, gelombang ketiga. Apakah gelombang ketiga itu adalah gelombang informasi? Apakah gelombang kedua gelombang industri? Yang pertama ya pertanian. Pertanian, industri, dan informasi. Itu gelombang ketiga. Nah, dalam gelombang informasi ini jauh lebih dahsyat daripada gelombang industri. Industri saja memporak-porandakan kepercayaan dan tata cara hidup manusia. Lalu kemudian masuk informasi. Nah, yang namanya informasi harus berdasarkan kebenaran. Ketika informasi tidak berdasarkan kebenaran, dia memiliki daya rusak yang luar biasa, lebih besar daripada nuklir. Kenapa? Karena gelombang informasi, gelombang ketiga lebih dahsyat daripada gelombang kedua, yaitu gelombang industri. Sedangkan yang namanya teknologi nuklir, bom atom, itu adalah masuk dalam kategori gelombang kedua, yaitu industri. Nah, dan kita lihat sekarang ini banyak sekali negara yang porak-poranda bukan karena bom atom,
tetapi karena informasi yang salah. Itulah sebabnya wajar kalau kemudian Allah mengatakan kutilal kharrasun, maka terkutuklah orang-orang yang setiap berbicara selalu tidak based on fakta, tidak berdasarkan fakta, selalu hanya menduga-duga saja, menyampaikan cerita yang tidak benar. Dan ini terjadi sampai sekarang. Sekarang kita masuk ke ayat baru. Bapak sekalian, mohon maaf ini ada video, tetapi ini adalah sekaligus iklan ya, iklannya para pemain judi, ya, pemain judi nih. Jadi ini iklan ini, iklan nih, ya, free bet-nya nih. Nah, saya menyampaikan ini juga sekalian bukan promosikan judi, tetapi inilah dunia kita sekarang. Jadi dulu orang berjudi itu hanya di kampung-kampung, di hutan-hutan, tetapi sekarang yang namanya nyabung ayam sudah online sekarang. Jadi dan artinya bahwa tidak harus ada ayamnya sekarang, tidak harus memelihara ayam di rumah, baru kemudian bisa ngadu ayam secara online sekarang. Seperti contohnya di dalam iklan kita ini diiklankan. Ya, ini adalah satu website yang mempromosikan berjudi pakai ayam. Nah, jadi Mas sebagai apa yang menjadi masalah di sini? Pertama adalah kesalahan berjudi. Berjudi sendiri sudah salah. Yang kedua adalah ayam yang diadu. Kan kasihan ini ayam tidak tahu menahu masalah. Lalu kemudian diadu, dan Bapak sekalian diadunya ini pakai senjata. Jadi di kakinya dikasih senjata, nanti ada ayamnya yang mati. Ya, jadi ayam mati begitu saja. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia, jadi ayam diadu untuk kesenangan manusia. Jadi oleh sebab itulah Mas sekalian, Allah membicarakan ini dengan kata-kata, siapakah mereka tadi yang kerjanya kharrasun itu? Yang kerjanya hanya menciptakan hal-hal yang tidak benar tadi. Kharrasun itu adalah kata-kata yang tidak benar, yang melahirkan pertengkaran. Makanya kharrasun juga nanti bisa ujung-ujungnya turunannya adalah bertengkar. Kenapa? Karena informasinya tidak benar. Ketika informasinya tidak benar, maka terjadilah masalah. Nah, siapakah mereka itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang. Jadi alladzina di sini namanya kata sambung, kata benda sambung, bahasa Arabnya adalah isim mausul. Kata benda mausul, mausul itu penyambung. Penyambung tentang sebelumnya. Apa sebelumnya? Al-Kharrasun. Ingat tadi sebelumnya Al-Kharrasun. Siapakah Al-Kharrasun itu? Yaitu orang-orang. Alladzina. Orang-orang yang yang mereka itu berada dalam gamratin. Bapak bilang di sini kata gamratin ini ditulisnya kebodohan, ya. Ini juga kebodohan juga di sini. Jadi ini kita lihat kharrasun gamratin di sini. Gamra di sini ini adalah kebodohan, ya. Jumlah sebagai gamra di sini kebodohan. Nanti kita lihat hanya kebodohan saja. Nah, jadi alladzina hum fi gamratin sahun. Yaitu orang-orang yang di dalam kebodohannya. Nanti kita lihat bahwa gambar ini bukan hanya kebodohan. Ya, kita lihat lagi contohnya di sini. Nah, ini dia. Kita ambil dari Kamus Arab Indonesia. Ini al-gamrah. Ini al-gamrah ini artinya kesengsaraan. Kesengsaraan dan kepedihan. Jadi sengsara, derita. Jadi ini kita simpulkan kesengsaraan dan kepedihan, yaitu penderitaan. Dan nanti kita lihat bahwa ini juga digunakan pada saat orang sakratul maut. Sakratul maut dalam Al-Quran tidak disebut sakratul maut, tapi fi gamaratil mauti. Berada dalam tekanan-tekanan penderitaan sakratul maut. Itu namanya gamaratin. Kalau di sini gamaratin, kesengsaraan dan kepedihan. Jadi Mas Kaiser bahagia, kesengsaraan dan kepedihan. Sementara tadi kita lihat di sini adalah kebodohan. Alladzina hum fi gamratin, kebodohan. Artinya apa? Jadi yang disebut gamra ini adalah kesengsaraan, kepedihan, penderitaan yang disebabkan oleh kebodohan atau ketidaktahuan. Jadi kita sebutkan gamra ini aslinya adalah penderitaan, kesengsaraan, kepahitan hidup yang dialami oleh seseorang karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Ada orang kelihatannya menderita bukan karena bodoh, tetapi karena memperjuangkan kebenaran. Seperti para nabi dan rasul kan menderita, disiksa, dilempar batu, dicaci maki. Itu justru karena mereka mempertahankan kebenaran. Mereka karena memperjuangkan keadilan bagi seluruh manusia. Tetapi yang terjadi pada gamratin ini adalah kesengsaraan, penderitaan
kepahitan hidup yang diakibatkan oleh ketidaktahuan. Itulah sebabnya ayat pertama turun adalah solusi atas masalah ini, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi harus belajar. Itulah sebabnya adalah orang itu susah untuk keluar dari ketidaktahuan, dari penderitaan, termasuk di dalamnya penderitaan ekonomi, apabila tidak mau belajar. Karena satu-satunya jalan untuk keluar dari sana adalah belajar. Kita tahu negara-negara maju itu karena tingkat pendidikan mereka lebih tinggi. Jadi intinya adalah pembelajaran. Jadi menghilangkan gamra kebodohan, penderitaan akibat kebodohan adalah pengetahuan. Nah, mari kita coba lihat ayat ini di dalam surat Al-An'am. Kita lihat bahwa di sana menggunakan kata penderitaan juga, seperti kamus tadi. Ya, coba kita lihat di sini. Kita lihat dalam surat Al-An'am ini dia. Surat Al-An'am ini, surat Al-An'am ayatnya 93 ini. 93 ini surat Al-An'am. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Dan siapakah yang lebih zalim? Apa namanya lebih zalim? Berarti lebih tidak adil. Zalim itu adalah lawan daripada adil. Itulah sebabnya kalau terjemahan bahasa Inggrisnya zalim ini diartikan dengan unjust. Kita lihat di sini. Ini ada terjemahan Inggrisnya di bawah sini. Ya. Nah, Bapak lihat di sini nih. Ini unjust. Ya. Kenapa? Karena yang namanya zalim itu adalah tidak adil. Jadi makanya ini unjust, lawan daripada just. Nah, jemaah sekalian. Jadi waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih tidak adil? Mimman, ketimbang orang-orang atau dibanding orang-orang, daripada orang-orang. Iftara, membuat-buat, mengarang. Jadi mirip tadi dengan kharasun. Iftara, mengada-adakan, membuat-buat cerita, membuat-buat informasi Allah atas nama Allah. Padahal kadzib, bukan kebenaran tetapi kedustaan. Jadi Allah kadzib, jadi mirip tadi kharasun. Iftara 'ala Allahi kadzib, ini lebih parah lagi. Kenapa? Membuat-buat cerita atas nama Allah padahal kedustaan. Makanya kalau kita sedikit-sedikit berbicara atas nama agama, maka kemudian kita sama dengan menjual nama Allah. Maka kalau kita berbicara agama harus berhati-hati. Harus benar-benar berdasarkan data, yaitu kitab suci atau hadis-hadis yang masyhur. Qala, atau berkata, uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya, walam yuha ilaihi, padahal tidak pernah diwahyukan kepadanya sesuatu, syai'un. Mengaku dapat wahyu padahal tidak pernah Allah berikan wahyu kepadanya. Walam yuha ilaihi syai'un. Wa man qala sa'unzila mithla ma anzalallah, dan siapa juga yang berkata akan diturunkan kepadanya seperti yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi. Jadi dia merasa juga akan dapat wahyu seperti nabi-nabi. Baru kemudian kelanjutan ayat ini masih kelanjutannya, tidak berpindah nomor ayat. Kelanjutan ini cuma koma saja baru. Walau taro, seandainya, lau ini adalah seandainya. Seandainya, sekiranya taro, engkau melihat iziz zalimun, ketika orang-orang zalim, orang yang anjas tadi, yang tidak adil tadi itu, fi, berada, gamarat, nih, perhatikan ini mas kalian, gamarat, ya ini, fi gamaratil mauti, ini bentuk jamaknya, jamak muannas salim, yang tadi itu adalah bentuk tunggalnya, gamrah, gamratun atau al-gamrah, ini adalah bentuk jamaknya gamarat, ya. Jadi seandainya kau menyaksikan orang zalim itu ketika berada dalam gamaratil maut. Kata gamaratil maut artinya kesengsaraan, penderitaan yang terjadi pada saat sakratul maut. Jadi pada saat sakratul maut saja sudah ada orang menderita berdasarkan ayat ini. Ya, fi gamaratil mauti wal malaikatu, dan malaikat-malaikat pada saat itu basitu aidihim, sedang mengulurkan tangannya, basitu aidihim, mengulurkan tangannya mencabut nyawa orang tersebut. Sampai dibentak oleh malaikat, akhriju anfusakum, keluarkanlah diri kalian dari tubuh yang Allah berikan kepada kalian ini. Akhriju anfusakum, karena kalian tidak mempersiapkan diri, al-yauma, pada hari ini, pada saat ini, tujzauna adzabal hun, dirasakan kepada kalian azab yang menghinakan. Dibalaskan, diimbalkan, dihukumkan kepada kalian azab al-hun yang menghinakan. Bima kuntum, karena kalian tadinya
taquluna, suka mengatakan ala Allah, atas nama Allah, ghairil haq, yang bukan kebenaran. Ghairil haq, bukan kebenaran. Nah, jadi ini kata kunci daripada gamarat tadi. Jadi penderitaan. Jadi kita artikan ini kesengsaraan, penderitaan. Kalau tadi sebutkan kebodohannya, penderitaan yang diakibatkan oleh ketidaktahuan. Dan pengetahuan ini adalah inti sumbernya, hidupnya adalah kitab suci. Maka mereka yang tidak ada keinginan untuk mempelajari kitab suci, maka dia akan terus-menerus berada dalam tekanan-tekanan kebodohan, penderitaan-penderitaan. Jadi gamarat kita temukan dalam surat Al-An'am ayat 93, kata yang sama kita temukan tadi di sini, ya ini. Alladzina hum fi gamratin, kalau ini bentuk tunggalnya. Ya, jadi kalau bentuk jama ini tinggal ra-nya dikasih mat, baru ta-nya dibuka, ini kan tertutup, marbutah. Jadi maftuhah. Jadilah namanya muannas salim. Alladzina hum fi ghamratin, yaitu orang-orang yang berada dalam penderitaan, kesengsaraan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Jadi informasi ini menarik sekali bahwa mayoritas orang itu menderita sengsara sebetulnya karena ketidaktahuan. Dan hebatnya lagi tidak ada keinginan untuk belajar. Sementara satu-satunya solusi jalan keluar daripada penderitaan seperti ini adalah belajar. Dan itu sebabnya ayat pertama turun adalah Iqra, karena itu solusi. Jadi ini adalah masalah, problem, sedangkan Iqra adalah solusinya. Ya. Iqra, bacalah. Sahun, mereka lalai jadinya. Jadi mereka berada dalam penderitaan karena kebodohan, dan karenanya dia lalai daripada kebenaran. Lalai daripada kebenaran akan adanya Allah, Tuhan yang Esa, lalai dari akan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Bahkan mereka karena tidak percaya bertanya, yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, pertanyaan ini pertanyaan sinistik, yaitu yas'aluna, mereka bertanya, ayyana, kapankah yaumuddin, terjadinya hari akhirat. Kita sudah terangkan kemarin yaumuddin ini. Ini adalah kata yang digunakan juga Al-Quran di surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jadi mereka tidak percaya adanya hari akhirat, adanya hari penghakiman, pengadilan. Mereka berkata, memang kapan datangnya hari kiamat? Kapan datangnya hari di mana kita diadili berdasarkan agama yang ada? Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya tentu kepada Nabi, kapan datangnya yaumuddin itu? Najib Mas Keser bahagia pada saat itu karena mereka bertanya di dunia dan nanti di akhirat, karena itu kan tadi sinistik, artinya aslinya mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, mereka bertanya kalau memang ada kapan datangnya, mereka tidak percaya. Akhirnya setelah meninggal dunia, akhirnya mereka dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Bapak bisa lihat ini gambaran video ini sangat menarik. Lihatlah orang dibuang tuh dalam lubang api neraka tuh ya. Yang di dalam hadis-hadis dikatakan dalamnya sampai 500 tahun perjalanan seandainya orang jalan. Maksudnya itu saking dalamnya. Dalam surat Al-Mulk diceritakan bahwa suara api neraka dari lubang yang sangat dalam ini itu adalah menggemuruh sampai terdengar jauh seperti orang yang marah. Dalam surat Al-Mulk. Mereka dilemparkan masuk, lalu kemudian tenggelam masuk ke dalam api neraka. Seperti itu. Lalu kemudian Allah berfirman, yaumahum 'alan nari yuftanun. Yang mereka tanyakan itu, yas'alunaka ayyana yaumuddin, yang mereka tanyakan itu adalah karena mereka tidak percaya, yauma, pada hari itu bagi mereka. Jadi yauma, pada hari itu bagi mereka, hum, mereka 'alan nar, berada dalam api neraka. Yuftanun. Yuftanun itu artinya mereka di sana dirusak, disiksa. Kata-kata yuftanun ini satu kata dengan fitnah. Ini nanti jadi fitnah di sini. Jadi yuftanun di sini nanti jadi fitnah di sini nih, fitnah. Nah, sekarang kenapa neraka menjadi fitnah baginya? Karena di dunia kerjanya bikin fitnah nih. Zuku, makanya nanti Allah mengatakan zuku, rasakanlah fitnatakum, fitnah kalian. Jadi zuku fitnatakum, rasakanlah fitnah kalian. Artinya memang di sini bisa diartikan siksaan, tetapi kata-katanya kalau kita lihat, zuku ini kata kerja perintah, fitnah ini adalah maf'ul binya, zuku fitnatakum, rasakanlah fitnah kalian. Maksudnya itu rasakanlah akibat fitnah kalian di dunia. Apa itu fitnah?
Fitnah itu selalu membuat kerusakan yang menyebabkan semua orang menderita. Yang namanya fitnah itu Bapak sekalian, dalam pengertian Al-Quran, beda dengan fitnah dalam bahasa kita di Malaysia, Singapura, terutama di Indonesia. Kalau fitnah di kita, terutama di Indonesia, itu adalah menceritakan seseorang dengan tidak benar. Misalnya kita menyebut orang itu maling, pencuri, padahal tidak mencuri, itu fitnah namanya, kalau versi bahasa kita. Tapi kalau versi bahasa Al-Quran, itu adalah fitnah kerusakan. Bagaimana kalau menceritakan orang yang buruk padahal tidak buruk? Nah, itu bukan fitnah kalau versi Al-Quran, tapi namanya buhtan atau kaifkun. Buhtanan itu dalam Al-Quran sering sekali muncul kata-kata buhtanan wa ithman adima, seperti menuduh Maryam misalnya sebagai wanita yang tidak benar. Nah, itu adalah namanya buhtanan. Buhtan namanya, memfitnah. Nah, jemaah sekalian terbaik, kalau fitnah itu aja kerusakan. Yang menderita fitnah ini bukan saja orang yang buruk, tapi yang baik juga terkena fitnah. Makanya dalam surat Al-Anfal dikatakan, wattaqu fitnatan, takutlah kepada suatu fitnah, alladzina la tusibanna alladzina minkum khassah, yang tidak terkena secara khusus kalian yang melakukan keburukan itu. Ya, jadi wattaqu fitnatan allati la tusibanna alladzina khassah. Jadi tidak tertimpa kepada orang yang khusus saja, itu fitnah. Kita bisa lihat di sini ayatnya. Surat Al-Anfal, kita lihat surat Al-Anfal, surat 8. Jadi fitnah itu adalah surat Al-Anfal surat 8. 8. Ayatnya 25 bukan 8 ya. Ini dia. Surat Al-Anfal ini surat 8 ayatnya 25. Wattaqu, dan takutlah, fitnatan, kepada fitnah. Ini fitnah sama tulisannya tadi, fitnah. Fitnatan, cuma di sini ada domirnya menjadi fitnatakum. Jadi sama Bapak sekalian ini. Ini sama di sini fitnah juga, ini cuma ada domirnya kum. Fitnatakum. Ya, ingat kalau sudah disambung dengan domir, maka ta yang tadinya tertutup marbuta menjadi terbuka. Ya. Jadi zuku fitnatakum, rasakanlah fitnah. Nah, apa itu fitnah di sini? Wattaqu, takutlah terhadap fitnah. Wattaqu fitnatan, takutlah kepada satu fitnah. La tusibanna, tidak akan menimpa alladzina, orang-orang yang zalamu minkum khassah, yang zalim di antara kalian. Jadi bukan hanya menimpa orang zalim secara khusus, khassah. Ya, jadi artinya apa? Semua orang. Coba kalau sudah merajalela misalnya fitnah, mengadu domba antar kelompok. Begitu terjadi keributan suatu negara, ya orang yang tidak salah juga pasti merasakannya. Harus mengungsi, harus keluarganya mungkin terkena batu, bacokan, atau tembakan, akhirnya kacau. Ya, jadi kalau menciptakan perpecahan di tengah-tengah masyarakat itu fitnah namanya. Kenapa? Karena kalau terjadi kekacauan, terjadi perang antar ras, antar agama, antar golongan, itu nanti semua orang akan menjadi korbannya. Maka Allah mengatakan, wattaqu, artinya takutlah, jangan sampai orang-orang yang mengaku sebagai warasatul anbiya, waris-pewaris Nabi, tetapi yang disampaikan adalah memecah belah, menciptakan segregasi sosial. Ya. Ingat jemaah sekalian berbahagia, segregasi sosial tidak akan pernah terjadi sebelum terjadi segregasi pikiran. Segregasi pikiran dimulai dengan paling gampang agama. Jadi kalau ingin menciptakan segregasi pikiran agama, ya sedikit mengatakan itu salah, itu sesat, itu tidak begini. Nah, akhirnya kemudian umat saling curiga-mencurigai, orang ribut gara-gara patung, ada yang percaya patung itu ada jinnya, ada yang percaya tidak, akhirnya terjadilah keributan. Ya, jadi semua diperbanyak. Ucapan selamat Natal lah dipertentangkan, selamat ulang tahun, semuanya dipertentangkan. Apa sebabnya? Segregasi sosial harus dimulai dari segregasi pikiran. Nah, sebabnya jemaah sekalian, Allah mengatakan wattaqu, takutlah. Dan orang yang menjadi penganjur agama yang sesungguhnya menjalankan ayat ini. Jangan sampai kata-katanya, sikap-sikapnya justru menciptakan fitnah. Yang kalau itu sudah terjadi, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Tidak akan menimpa orang yang zalim saja di antara kalian secara khusus. Artinya semua orang tertimpa. Ya.
Zalamu minkum khassa. Wa'lamu baru wa'lamu anallaha syadidul iqab. Jadi artinya apa? Akibatnya nanti sangat keras. Nah, jadi jemaah sekalian, itulah yang disebut dengan fitnah. Jadi zuqu fitnatakum, rasakanlah fitnah kalian. Jadi di dunia kerjanya bikin fitnah, memecah belah, mengadu domba antar golongan, antar kelompok, antar mazhab, sehingga terjadilah pertumpahan darah seperti di beberapa negara. Hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Rasakanlah fitnah yang ini, hada ini, alladzi yang kuntum dulu di dunia. Kuntum di sini kalian dulu di dunia. Ini kuntum, ini adalah bentuk lampau dulu di dunia. Dari kata kana yakunu, kuntum. Kalian dulu di dunia bihi dengannya tastajilun, minta disegerakan. Apa dengannya? Yaitu penderitaan tadi. Minta disegerakan. Jadi waktu di dunia dulu tadi bertanya, ayyana yaumuddin, yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya kapan datangnya itu hari pengadilan. Kapan datangnya itu hari di mana agama berguna, bermanfaat. Nah, sekarang sampai di sana Allah mengatakan zuqu fitnatakumul lati kuntum bihi tastajilun. Rasakanlah fitnah ya ini yang dulu kalian di dunia minta disegerakan. Itu tadi sahibun nar, ashabun nar, penghuni neraka. Itu tadi adalah penghuninya neraka. Sekarang jemaah sekalian berbahagia, penghuni surga. Penghuni surga itu kita lihat bayangannya ini dari dunia. Tapi maksudnya bayangannya surga itu adalah taman yang indah, air yang mengalir, kembang-kembang merekah. Itu kan indah kelihatan. Daun-daunnya banyak, hijau. Itu pasti beda pemandangannya dengan api tadi yang orang jatuh ke dalamnya, itu kan mengerikan. Nah, sedangkan kalau kita menyaksikan seperti di gambar kita ini, di tengah taman ada air mancur, kemudian ada kembang-kembang yang merekah, ada pohon-pohon yang rindang, itu beda dengan kalau kita membayangkan api. Innal muttaqina. Jadi inilah orang bertakwa. Jadi inilah orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Di antaranya tadi takut terhadap fitnah. Tadi surat Al-Anfal mengatakan wattaqu fitnah. Ya, wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna zalamun, yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim, minkum khassah, di antara kalian secara khusus. Nah, orang yang takut kepada itu namanya bertakwa. Jadi bertakwa itu adalah berpikir bahwa setiap perbuatannya itu berefek, berdampak nanti di sana. Innal muttaqina, sungguhnya orang-orang bertakwa itu fi jannatin, berada dalam taman-taman, jannah. Berada dalam taman-taman, wa uyun, dan mata air. Jadi berada di dalam taman. Kenapa taman? Karena tadi dia menerima plurality. Ya, bukan percaya kepada pluralisme. Kalau percaya kepada pluralisme berarti kebenaran banyak. Yang namanya pluralisme beda dengan plurality. Kalau plurality percaya kalau manusia itu berbeda-beda. Kita sudah bahas sebelumnya. Kalian itu pasti qaulun mukhtalif, pasti berbeda-beda. Nah, kita percaya berbeda-beda jemaah sekalian berbahagia. Dan silakan setiap kelompok, setiap orang meyakini kebenarannya. Tetapi kebenaran yang kita yakini tidak boleh menjadi pembenar untuk melecehkan, merendahkan, apalagi menistakan orang lain yang juga meyakini kebenaran versi dirinya. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, karena di dalam pluralitas itu adalah menghargai semua yang ada, persis sama dengan kebun. Semua tumbuhan harus muncul. Yang kembangnya warna merah, silakan. Yang kembangnya warna putih, silakan. Yang kembangnya warna ungu, silakan. Yang kembangnya warna pink misalnya, silakan. Bahkan yang tidak mengeluarkan kembangnya juga silakan. Tumbuh menciptakan kerindangan. Semuanya tumbuh dalam suatu taman, sehingga kemudian orang merasa nyaman, indah, dan sejuk di sana. Bukan hanya manusia, tetapi juga hewan-hewan. Burung-burung bersarang di sana. Burung-burung terbang dari satu ranting ke ranting yang lain, berkicau merasakan kenikmatan itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, coba kalau kita tanam satu macam saja, itu bukan taman. Ya, maka oleh sebab itulah yang disebut jannah itu adalah taman. Ya. Kemudian dalamnya wa uyun, ada mata air. Apa itu mata air?
Yang namanya mata air itu adalah kebeningan. Mata air itu bening, mata air kecemerlangan. Wa uyun. Siapakah menjadi mata air kecemerlangan itu? Yaitu para nabi, para rasul, dan manusia-manusia suci. Insan-insan kamil adalah mata air yang penuh dengan kebeningan. Mereka adalah mata air yang kecemerlangan, mata air yang cemerlang, yang indah, yang bening, yang tidak terkontaminasi. Jadi yang namanya penghuni sorga itu adalah yang bertakwa itu adalah minum dari sumber air yang bening, yang belum terkontaminasi. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan air yang terkontaminasi? Kita harus bergerak dari hilir menuju kepada hulu. Kenapa? Karena uyunnya itu di hulu, di ujung. Ya. Kalau dalam bahasa sekarang kita harus bergerak ke belakang dengan pendekatan historis, pendekatan sejarah. Jadi pendekatan sejarah penting untuk mengetahui ini air yang sampai kepada kita sudah terkontaminasi atau tidak. Ya, sudah keruh atau tidak. Untuk mengetahui, bergeraklah ke atas, ke mana? Ke puncak, ke ujung, ke awal. Maka begitu juga dalam hal kebenaran, dalam hal agama. Kalau kita beragama, bergeraklah ke belakang sana, mundurlah kepada zaman Nabi untuk menyaksikan di mana mata air kecemerlangan itu. Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Hadi akhizina. Akhizin dari kata akhaza, ini adalah akhizina. Failnya mengambil, mereka mengambil, mendapatkan, memetik, menikmati ma'atahum, apa yang diberikan kepada mereka oleh siapa? Oleh Tuhannya, Rabbuhum. Jadi kita terjemahkan dari sini, akhizina, mereka menikmati, mereka mengambil, mereka memetik. Ma'atahum Rabbuhum, apa-apa yang Tuhannya berikan kepada mereka. Jadi kita dari sini, apa-apa yang Tuhannya atau berikan kepada mereka. Jadi mereka menikmati hasil dari apa yang Allah berikan kepadanya. Hasil apa tadi? Hasil kehidupan di dunia. Yang satu, tidak menyebarkan fitnah. Yang kedua adalah menerima pluralitas dan perbedaan. Menerima kemajemukan. Atau menggunakan istilahnya Pak Burhan adalah menggunakan pendekatan inklusif dan tidak eksklusif. Inklusif artinya apa? Menerima semuanya. Yang ditolak hanyalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan itu bisa dari manapun juga, dan kejahatan itu ditolak oleh seluruh manusia. Karena kejahatan artinya membahayakan nyawa, harta, dan kehormatan orang lain. Itu namanya kejahatan. Akhizina ma'atahum rabbuhum. Mereka menerima, mengambil dari apa-apa yang Tuhannya berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Apa sebabnya mereka mendapatkan itu? Kata ayat ini, karena sungguhnya mereka itu kanu dulu di dunia. Kanu itu mereka dulu di dunia. Jadi mereka yang akan masuk surga ini, Bapak sekalian, innahum, di humnya di sini adalah siapa? Yang di sini nih, muttaqin. Itu sungguhnya mereka orang bertakwa itu yang akan masuk ke dalam surga yang di dalamnya ada mata air. Kanu adalah dulu di dunia, qabla dzalika, sebelumnya, muhsinin, kerjanya berbuat baik. Muhsinin. Perhatikan Mas sekalian. Jadi selalu yang dilihat dalam Al-Qur'an kebaikan. Muhsin itu berbuat ihsan. Yang namanya muhsin itu adalah membantu, meningkatkan keamanan, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki keadaan, membangun relasi yang positif dengan sesama manusia, apapun agama dan keyakinannya, atas dasar ibadah kepada Allah. Bukan hanya atas dasar kemanusiaan atau ansih, tetapi atas dasar iman. Itulah sebabnya ihsan adalah berbuat baik atau beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak lihat Allah, yakin Allah pasti melihatnya. Al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah kalian beribadah kepada Allah, dan yang namanya ihsan adalah berbuat baik, jadi beribadah dalam bentuk kebaikan kepada sesama, seakan-akan melihat Allah dalam perbuatan itu. Dan kalau tidak melihat Allah dan memang panca indera kita tidak sanggup melihatnya, yakinlah Allah pasti melihat, karena Allah meliputi seluruh panca indera.
Panca indera tidak mampu meliputi Allah, tapi Allah meliputi seluruh panca indera, bahkan seluruh perbuatan. Jadi Allah mengatakan mereka itu masuk ke dalam surga karena kanu qabla dzalika, mereka selama di dunia muhsinin, selalu berbuat baik. Muhsinin berbuat baik. Apa saja itu yang berbuat baik? Nah, ini jelaskan. Apa saja disebut dengan muhsinin itu? Apa saja itu muhsinin? Kita ingin melihat apa saja muhsinin itu. Berikutnya ayat 17-nya. Nah, jelaskan sebaik di antara muhsinin itu adalah melewati malam-malamnya. Ya. Jadi di malam harinya itu sedikit sekali dia tertidur. Kebanyakan dia terjaga. Terjaganya ya menjalankan yang pertama sekali, perintah pertama apa? Iqra, belajar. Kalau tidak belajar ya ibadah seperti sholat, baca Quran dan sebagainya. Nanti ujung malam apa? Istighfar. Nanti kita lihat, coba lihat di sini ya. Nih. Mereka yang masuk surga itu yang dipersiapkan tadi masuk surga dan minum dari mata air itu kanu dulu di dunia, ini masih kanu ya, betul lampau. Kanu mereka dulu di dunia qalilan, sedikit sekali, minal laili, di malam hari, mayahjaun, mereka tertidur. Jadi dalam bahasa Arab yang namanya yahjaun ini tertidur pulas, ya, tertidur sangat lama. Ini yahjaun. Ya. Jadi ingat ya mas sekalian, ini adalah qalilan, sedikit sekali. Ya, kalau kita kan terbalik ya. Kalau ini adalah qalilan minal lail, sedikit saja di malam hari. Ya. Sedikit saja di malam hari, mayahjaun, mereka tertidur. Jadi sedikit sekali di malam hari mereka tertidur. Jadi sebetulnya tidak tidurnya pulas. Jadi mereka tidak tidur pulas. Jadi mereka di malam hari itu kebanyakan sedikit tidurnya. Jadi qalilan minal laili ma yahjaun. Sebetulnya maknya di sini lebih tepatnya sebetulnya aktivitas. Ya, jadi apa-apa bukan tidak. Ya, kalau kita lihat sini yang benar di bawah ini. Ya. Jadi pada malam hari itu ma yahjaun, aktivitas mereka itu adalah sedikit sekali tertidur. Jadi maknya lebih tepatnya aktivitas. Mereka itu aktivitasnya di malam hari minal laili qalilan yahjaun, begitu kalau kita terjemahkan. Jadi yahjaun artinya tertidur. Jadi kalau tertidur pulas itu yahjaun, malam hari. Coba kita lihat ini secara kita lihat secara apa namanya secara bahasa ya. Kita lihat secara kamus ya. Kita buka kamus, ini dia kamus bahasa Arab Indonesia. Ini yahjaun tadi dari kata haja yahjau. Tadi kan ma yahjaun, yahjaun. Ya. Yahjaun itu dari kata haja yahjau. Bentuk jamaknya yahjaun, haja yahjau. Apa itu haja yahjau? Ini tidur nyenyak, tidur pulas. Dari kata haja yahjau lahir kata mahja. Mahja atau bentuk jamaknya mahaji, yaitu asrama. Asrama tempat santri tinggal atau ke tempat orang ditampung. Asrama. Jadi asrama itu adalah mahja. Bisa juga kamar tidur. Jadi kalau kita asrama pasti cuma satu tempat tidur. Ya, asrama. Jadi mahja. Kalau kita belajar bahasa Arab ini sering kali muncul kata mahja, fil mahja. Di asrama. Aina taskun, askunu fi mahjail jamiah. Saya tinggal di asramanya universitas. Ya, dormitory. Jadi haja artinya apa? Tidur nyenyak ini, tidur nyenyak, tidur pulas, ya, tidur di waktu malam juga ini. Haja hujuan, nama aulailan, tidur di waktu malam. Ya. Nah, jemaah sekalian bisa juga menghilangkan artinya apa? Karena tidurnya nyenyak, maka kemudian semua kesadaran kita hilang. Nah, sedangkan yang tadi namanya orang bertakwa itu justru sedikit sekali tidur pulas di malam hari ini, lihat. Nah, kita lihat dulu lagi apa lawannya mahja. Tidur juga kalau tidur siang bukan mahja namanya, kailulah. Jadi kita ambilkan misalnya istirahat tidur siang. Ya mungkin kalau di bahasa Inggris dengan nap, yang apa tidur sejenak, itu tidur siang. Ini tidurnya sebentar, yang penting ngantuk hilang, bangun, itu tidur istirahat sejenak. Ini tidur siang namanya kailulah. Ya, jadi kailulah itu adalah istirahat atau tidur di tengah hari. Itu namanya kailulah. Tidur sejenak saja. Nah, tapi kalau tidurnya pulas itu namanya mahja. Nah, sedangkan mereka itu adalah qalilan ma yahjaun. Nanti di ujung malam adalah istighfar seperti di sini. Baru mereka banyak istighfarnya. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi tadi adalah ma yahjaun. Jadi kanu mereka itu qalilan, sedikit sekali ya, sedikit sekali
pada waktu malam, yahjaun, beraktivitasnya tidur, yahjaun. Lalu kemudian ini berarti artinya apa? Sampai sahur mereka dicoba. Jadi turunnya sedikit karena wabil ashari, dan di waktu sahur, di waktu pagi menjelang subuh, mereka yastaghfirun, istighfar. Jadi wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur, ashar ini bentuk waktu sahur, hum mereka yastaghfirun, mereka istighfar. Bapak yang saya berbahagia, jadi aktivitas menjelang salat subuh yang paling bagus adalah istighfar. Istighfar. Kenapa istighfar? Ini kata sahur itu atau ashar itu adalah di ujung malam sebelum siang berikutnya muncul. Jadi di ujung malam. Begitu sahur lewat kan fajar muncul. Fajar muncul berarti sudah permulaan siang. Permulaan siang, belum siang, tapi baru permulaan siang. Baru introduksi masuk siang. Jadi fajar itu adalah barzah antara malam dan siang, sedangkan sahur adalah ujung malam sebelum barzah itu. Nah, jadi sebelum malam pergi mereka istighfar. Istighfar, kenapa? Karena di ujung malam atau di dalam malam itulah mereka merenungkan dirinya. Mereka melakukan muhasabah, mereka merasakan begitu kotornya dirinya, begitu nistanya dirinya, begitu begitu jahilnya dirinya di hadapan Tuhannya, sehingga rasa-rasanya kalau mengandalkan amal dan jiwanya tidak pantas masuk ke dalam surga. Tapi pada saat yang sama juga tidak kuat rasanya kalau masuk dalam neraka. Ya, seperti dalam pujian-pujian yang biasa kita dengarkan dilantungkan dari menara-menara masjid, dari pengajian-pengajian, lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala nari jahim. Jadi lastu, saya rasanya tidak pantas, ya. Saya tidak pantas Tuhan rasanya masuk ke dalam surgamu, ya. Tetapi pada saat yang sama la aqwa ala nari, tapi saya juga tidak kuat ya Allah untuk masuk ke dalam neraka-Mu yang begitu panas. Jadi lastu lil firdausi ahla. Rasa-rasanya Tuhan saya tidak pantas masuk ke dalam surga-Mu. Saya tidak pantas menerima kata-kata ahlan wa sahlan di dalam surga-Mu Tuhan. Dengan mengingat banyaknya dosa, kesalahan, kelalaian, pikiran-pikiran duniawi yang menguasai diriku ya Allah. Tetapi pada saat yang sama ya Allah, saya tidak kuat masuk ke dalam neraka yang begitu panas. Maka pada saat itu istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Oleh sebab itulah ayat seperti ini 2 kali muncul dalam Al-Quran. Satunya di dalam surat Az-Zariyat ayat 18. Ini. Yang satunya surat Ali Imran. Jadi surat Ali Imran ada juga ini. Ayat 17 atau 18. Mari kita lihat surat Ali Imran. Ya. Kita lihat surat Ali Imran ini sudah ada Ali Imran. Ya. Jadi jemaah sekalian, mari kita lihat surat Ali Imran mulai dari 14 sampai nanti kita ketemu dengan ayat wabil ashari hum yastaghfirun. Allah berfirman di ayat 14, jadi kita ambil 3 ayat, 14, 15, 16, 17, 4 ayat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal hars. Kita terjemahkan dulu biar tidak terlalu panjang ke bawah. Zuyyina dijadikan indah bagi manusia hubbus syahwat, cinta kepada hal-hal yang menyenangkan. Jelas kira apakah ini salah? Tentu tidak. Ini bukan, Tuhan tidak menyalahkan kita. Karena artinya apa? Bahwa memang inilah manusia. Manusia itu memandang indah, yaitu hal-hal yang menyenangkan. Syahwat di sini jangan bayangkan biologis saja, tapi hal-hal yang menyenangkan. Seperti misalnya wanita. Ya, wanita kan indah. Dan kemudian laki-laki memandang wanita dengan kacamata pertanggungjawaban. Wal banina, anak-anak. Jadi artinya kalau salah ini syahwat dan harta benda, tentu salah juga mempunyai anak-anak. Jadi ini bukan bicara salah, tetapi Allah menjelaskan bahwa nilai daripada hal-hal yang sifatnya material itu menyenangkan bagi manusia. Tapi kesenangannya itu bersifat apa? Bersifat superficial. Kenapa? Karena syahwat. Syahwat itu adalah hal-hal yang sifatnya duniawi, kesenangan duniawi. Jadi zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, anak-anak. Jadi orang cinta kepada anak-anak itu sesuatu yang bahkan wajib. Cuma Allah mengatakan ingat, jangan sampai tertipu, jangan sampai menganggap itu sebagai kesenangan yang paling tinggi. Wal qanatir, dan juga harta benda.
Kalau tidak boleh orang punya harta benda, lalu kenapa Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan sebagainya? Bahkan Nabi mengatakan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Ya. Yadul a'la khairum min yadis sufla. Jadi wal qanatiril muqantarati, punya harta benda yang banyak, minal zahabi dalam bentuk emas, wal fidda perak, wal khayli kendaraan. Kita artikan sekarang kendaraan yang bagus. Dulu artinya ini kuda yang tunggangan. Al khaylil musawwamah itu artinya kuda tunggangan yang indah. Kita artikan sekarang kendaraan yang bagus. Wal an'am, hewan-hewan ternak. Wal harsi, dan ladang, sawah ladang. Al an'am wal harsi sekarang diartikan dengan investasi, deposito dan sebagainya. Tapi apa kata Allah? Ini bukan salah kata Allah, tetapi Allah memberikan nilai. Bahwa nilai daripada semuanya itu adalah zalika, yang demikian itu mata'ul hayati dunia. Hanya kesenangan yang kita bisa nikmati di dunia saja. Jadi begitu kita telah meninggalkan dunia, semuanya kita tidak nikmati lagi. Jadi Allah mengatakan itu bukan salah, tetapi itu adalah mata'ul hayati dunia. Itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Nah, sedangkan dunia akan berakhir. Makanya Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Allah itu di sisinya ada husnul. Ini tadi. Makanya yang bisa mendapatkannya siapa tadi? Muhsinin. Wallahu, dan Allah indahu di sisinya husnul ma'ab. Ada tempat kembali yang husnul ma'ab. Dari kata husnul ma'ab lahir kata husnul khotimah. Jadi orang dalam Al-Quran bukan husnul khotimah, tapi husnul ma'ab. Jadi husnul ma'ab yaitu kembali kepada Allah dengan cara yang baik. Bagaimana caranya kembali kepada Allah dengan cara yang baik? Ya melalui manusia-manusia suci yang Allah kirim kepada kita. Qul, katakanlah Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum? Inkah kalian saya menyampaikan kepada kalian yang lebih baik daripada semuanya itu? Artinya itu bukan jelek, tapi ada lebih baik lagi. Itu juga baik. Jadi itu kata-kata bi khairin maksudnya lebih baik, berarti itu baik juga. Ya, mencintai tadi anak-anak, keluarga dan sebagainya itu baik juga. Tetapi kata Allah masih ada lebih baik lagi. Min zalik, daripada yang demikian itu. Yaitu lilladzina taqaw. Sama tadi kan? Untuk orang bertakwa. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, jannatun, ada taman-taman surga. Mirip tadi. Tajri, mengalir, min tahtiha. Tajri min tahtiha, gitu. Yang mengalir di bawahnya. Al-anhar, sungai-sungai. Al-anhar ini adalah bentuk jamak dari nahrun. Ya. Inna fil jannati nahr. Di surga itu ada sungai-sungai. Khalidina fiha. Di dalamnya mereka kekal. Artinya tidak ada perubahan. Namanya kekal itu tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan kan berarti ada proses. Ada proses berarti ada ikhtiar, ada hukum lagi. Wazwajun mutahharatun, dan pasangan-pasangan yang suci. Apa itu pasangan yang suci? Semua yang kita lakukan di dunia ada imbalannya di sana. Imbalannya jauh lebih baik di sana, namanya azwajun mutahharat. Ya, jadi kalau kita di dunia misalnya berbuat baik, di sana ada kebaikan yang kita dapatkan. Waridwan, dan ada ridho minallah, dari Allah. Waridwanun minallah. Wallahu basirun bil ibad, dan kita senantiasa dipantau, dilihat, disuting oleh Allah SWT, karena Allah adalah basir, maha melihat, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Siapakah mereka itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan doa. Coba lihat. Mereka itu siapakah mereka ini tadi? Kan tadi ini. Au nabikum bi khairim min zalikum, yaitu lilladzina taqaw inda rabbihim, yaitu yang mendapatkan surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Bagi siapakah mereka itu? Yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang bertakwa itu adalah yaquluna. Yaquluna, kata-kata yaquluna ini adalah fi'il mudhari, artinya bahwa mereka selalu berdoa. Apa doanya? Bukan meminta harta benda. Ini tadi di atas tadi ada emas, gitu dan sebagainya. Itu sebetulnya tanpa kita minta bisa dapat. Ya, karena itu kan di dunia. Di dunia hukum sebab akibat. Kalau mau dapat emas, ya bekerja untuk dapat emas. Mau dapat perak, bekerja untuk dapat perak. Semuanya.
Mau dapat padi ya tanam padi, mau dapat beras ya tanam padi. Itu sudah ada hukumnya di dunia. Nah, makanya yang penting bagi orang bertakwa itu adalah doanya adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah dzunubana, dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Bapak sekalian, bedakan dengan doa kita. Kalau ada cara-cara Lailatul Qadar, kita minta didoakan supaya ini dan itu, coba beda sekali ya. Jadi orang bertakwa itu doanya apa? Dosa-dosanya. Dan ini kita bisa baca dalam doa Kumail misalnya. Doa Kumail itu apa isinya? Minta diampunkan dosa-dosanya, meruntuhkan penjagaan dosa-dosanya, menghalangi terjabahnya doa, dosa-dosa yang mengundang bencana, dosa-dosa. Jadi faghfir lana dzunub, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, lepaskanlah kami dari azab neraka. Ini yang paling penting Bapak Ibu Mas sekalian. Tapi rata-rata kita sekarang sudah beragama, tetapi doa kita cuma sekitar itu aja. Ya, doa supaya kita dapat ini, dapat itu. Semuanya untuk kepentingan duniawi kita. Padahal Allah mengatakan tadi ada yang jauh lebih baik dari itu. Kenapa tidak minta yang jauh lebih baik daripada itu? Di dunia ini Pak Ibu sekalian, tanpa berdoa orang ateis juga bisa kaya raya. Ya, kenapa? Karena hidup di dunia hukumnya jelas, yaitu sebab akibat. Mau pintar, ya belajar. Mau berkeringat, ya olahraga, kan sederhana Pak Ibu sekalian. Jadi kalau mau olahraga, mau berkeringat, ya olahraga. Ya. Mau pintar berenang, ya latihannya di apa namanya di kolam renang. Kalau mau berenang tapi latihannya di lapangan bola sepak, ya tidak mungkin bisa berenang. Hukum sebab akibatnya jelas. Nah, yang penting jemaah sekalian berbahagia adalah dosa-dosa kita. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innana aman, sungguhnya kami telah beriman kepadamu. Faghfir lana, maka ya Allah ampunilah dzunubana, dosa-dosa kami. Jadi merasa di hadapan Allah kotor sekali, sehingga diminta apa? Dzunubana, dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, ya Allah lepaskanlah kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Dan ini sama dengan doa-doa yang kita baca kalau malam-malam Lailatul Qadar atau pada saat kita baca Juz'an Kabir. Subhanaka ya la ilaha illa ant, al-ghaus, khalisna minan nar ya Rabb. Sama. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia bukan duniawi tadi, karena dikatakan tadi sudah ada, itu sudah indah bagi manusia. Lalu kemudian as-sabirina, contoh atau kualifikasi mereka adalah sabar, as-sabirina. Wasadiqina, selalu benar, artinya selalu benar. Ingat kata-kata benar bersama dengan orang benar juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, surat At-Taubah. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah selalulah bersama orang benar. Wal qanitin, qanitin ini selalu hatinya berbicara kepada Allah. Qanitin itu dari kata ini muncul kata kunut, yaitu bisa juga berarti berdoa, bisa juga berarti taat. Qanitin. Wal munfiqina, banyak berinfak, menafkahkan sebagian hartanya. Wal munfiqina, jadi justru menjadi berinfak, ya. Dan sebaliknya, jadi wal munfiqina. Baru kemudian apa yang terakhir? Wal mustaghfirina bil ashar. Ini sama tadi. Bapak sekalian perhatikan ini, wal mustaghfirina bil ashar, ini dia. Ini tadi. Kalau di sini wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau surat Al-Imran istighfarnya duluan. Wabil mustaghfirina wal mustaghfirina bil ashar. Kalau di sana kan. Kalau di sini adalah istighfarnya duluan ini. Wal mustaghfirina bil ashar. Ini istighfarnya duluan. Wal mustaghfirina bil ashar. Kalau di sini adalah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, baru kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa. Inilah orang yang sampai derajat musyahadah. Syahidallahu, Allah menyaksikan, berarti yang bersangkutan menyaksikan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi ulul ilmi memiliki ilmu, tetapi apa? Qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan. Ulul ilmi qa'iman bil qisti. Bukan memiliki ilmu, tapi ilmunya hanya digunakan untuk
sekedar retorika untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya tadi duniawi lagi. Al-dhahab, al-fiddah, al-khair dan sebagainya. Bukan, tetapi al-qa'iman bil qisti. La ilaha illahu al-azizul hakim. Jadi kita lihat jemaah sekalian. Jadi wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itulah sebabnya di antara lagi ciri-cirinya adalah bersedekah. Tadi sama tadi surat Ali Imran juga kita lihat. Wal munfiqina. Kalau di sini adalah wa fi amwalihim, dan di dalam harta mereka, jadi wa fi amwalihim. Di dalam harta mereka haqqul lisailin, ada hak bagi orang-orang yang meminta. Ingat, jangan didobelin menjadi peminta-minta. Kalau peminta-minta sekarang itu profesi. Maksudnya di sini lisailin, kalau kebetulan ada sahabat, teman, keluarga yang benar-benar sangat butuh, terjepit, nah itu adalah, dan dia punya, maka dia memberikan. Wa fi amwalihim haqqul lisailin, dan bagi harta mereka ada hak bagi orang-orang yang meminta. Dengan demikian Mas Kaiser bahagia, diusahakan agar kita jangan masuk dalam kategori orang meminta, tetapi menjadi orang, karena yang dibicarakan di sini bukan pemintanya, tetapi yang berharta. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya orang bertakwa itu adalah juga pencari harta. Makanya kita katakan tadi, harta itu sebetulnya persoalan hukum sebab akibat saja. Ya, kalau mau dapat harta gampang, kerja keras. Wa fi amwalihim haqqul lisailin, dan pada harta benda mereka ada hak bagi orang yang meminta, bukan meminta-minta ya. Ya, jadi kalau peminta-minta itu lain lagi definisinya. Wal mahrum, dan yang tidak meminta. Jadi tidak pernah meminta, menjaga dirinya. Ya, tetapi sebetulnya mereka adalah orang yang tidak, ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, mereka yang tidak lagi punya waktu untuk mengurusi harta benda, maka mereka namanya al-mahrum. Mahrum itu artinya menjaga kemuliaan dirinya, tidak meminta. Kenapa? Karena fokusnya hanya kepada tugas-tugas ilahiyah dari Tuhannya. Baru kemudian terakhir, wa fil ardi ayatun lil mukminin. Dan di muka bumi ayat. Jadi di muka bumi ini adalah ayat. Jadi setiap yang ada di muka bumi adalah ayat. Ayatun lil mukminin, dan yakin. Artinya gini, bagi orang bertakwa tadi di muka bumi ini, bumi bukan dikecam. Kehidupan dunia bukan dikecam. Emas, perak, harta bukan dikecam tadi. Dia khair juga. Cuma ada yang lebih baik lagi dari itu. Lalu bagaimana? Ya, mereka menganggap semuanya adalah ayat. Apa itu ayat? Tanda, tajalli. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, mulai daripada butiran-butiran pasirnya, butiran-butiran atomnya, hidrogennya, oksigennya, protonnya, neutronnya, sampai kepada hujan yang turun dari langit, pohon-pohonnya, dan sebagainya, semuanya adalah merupakan ayatun, tanda-tanda keberadaan Allah yang mengantarkannya kepada derajat yakin. Jadi li di sini artinya mengantarkannya kepada derajat yakin. Wa fil ardi ayatul lil mukminin. Jadi apapun yang ditemuinya, apapun yang didapatkannya di dunia, itu adalah ayat. Jadi ayat bukan hanya berhenti pada kitab suci Al-Quran, tetapi melihat nyamuk adalah ayat. Ingat dimasukkan serbahagia, sampai sedemikian pentingnya nyamuk diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 26, yaitu innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan bikin perumpamaan yang kecil seperti nyamuk atau lebih kecil lagi dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu, maka tanda orang beriman adalah ya'lamuna annahu haqqu mir rabbihim. Tahu kalau pada nyamuk itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Tahu kalau pada nyamuk ada kebenaran. Jadi kalau sengaja membunuh nyamuk padahal tidak mengancam nyawanya, berarti sama dengan menolak kebenaran dari Tuhannya. Kenapa? Karena pada nyamuk ada kebenaran dari Tuhan. Camkan lagi Bapak sekalian, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbih. Sebaliknya, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bi hadzal. Bagi orang yang tidak percaya kepada Allah, justru mengentengkan apa sih gunanya nyamuk ini? Apa sih gunanya nyamuk ini? Nyamuk ini cuma sarang penyakit saja. Nah, Allah mengatakan bagi orang yang bertakwa fil ardi, apa saja di muka bumi termasuk nyamuk.
ayatun lil muqinin, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk membawanya kepada derajat yakin. Jadi Bapak saya lihatlah bagaimana tingginya penghargaan Islam kita kepada makhluk-makhluk, apalagi kepada sesama manusia. Jadi tidak benarlah kalau misalnya ada ajaran agama Islam lalu membenarkan untuk menumpahkan darah orang lain, apalagi mengacau negara orang lain. Itu jelas tidak benar. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ya. Ini kita lihat tadi bumi, ya, kita lihat bumi seperti ini. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat bumi dari jauh saya seperti ini. Bagaimana kalau kita masuk di dalam? Lihat. Bumi berputar seperti ini, bulat. Dan ini ada air di sini Pak Ustaz. Kan lucu kalau kita lihat ini sebetulnya, ini ada air, kok airnya tidak tumpah. Padahal ini kan bulat ini Pak Ustaz sekalian. Coba Bapak Ibu sekalian mencemplungkan bola sepak ke dalam air, baru diangkat. Apa yang terjadi? Airnya pasti menetes semuanya sampai habis. Kok ini airnya begitu banyak, 2/3 dari bumi ini adalah air, tapi bulat dan kecepatannya luar biasa, ini hampir 1000 km per jam, tetapi tidak tumpah-tumpah airnya. Ini saja kita menyaksikan tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Jadi wa fil ardi ayatun lil muqinin. Haji Mas Keser bahagia, mudah-mudahan kita semuanya yang senantiasa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ini sekaligus mengantarkan jiwa kita benar-benar terbuka, berhadap-hadapan, bermuajah, bermusyahadah dengan Allah SWT, sehingga apapun yang kita saksikan itu hanyalah perantaraan saja untuk menyaksikan Allah. Kalau kita menyaksikan nyamuk sekalipun, maka nyamuk itu adalah tanda kebenaran Allah. Allah mengatakan tidak segan-segan bikin perumpamaan yang kecil seperti nyamuk. Dan tanda orang beriman adalah ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang beriman itu tahu, menggunakan kata ya'lamuna, berilmu. Jadi orang yang tidak menemukan manfaat daripada nyamuk kecuali hanya penyakit, berarti la ya'lamun. Karena di sini dikatakan fa'amal ladzina amanu ya'lamuna, mengetahui annahul haqqu mir rabbihim, bahwa pada nyamuk itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Sebaliknya walladzina kafaru fayaquluna, kata yaquluna itu tidak berilmu, cuma berkata saja. Kata saja, ungkapan saja, tidak based on knowledge atau pengetahuan. Fayaquluna, berkata, bukan faya'lamuna, tapi fayaquluna. Maza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Betapa banyak orang tersesat karena nyamuk, dan betapa banyak juga orang dapat hidayah karena nyamuk. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang selalu tadabbur ini, sehingga bisa mendapatkan hidayah karena nyamuk. Jangan selalu kita melihat nyamuk sebagai musuh bagi kita, tapi kita melihat nyamuk itu adalah ciptaan Allah SWT yang luar biasa. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa alihi. Ustaz, dalam ayat 17 kata wabil asharihum yastaghfiru, ada ikatan batin yang tak terpisah melalui ba kat situ, bahawa ini ada satu cantuman yang begitu amat rapat dekat seperti Kaubah atau Kausain, mengakibatkan istighfar tadi adalah satu benda hakikat, bukan sebutan sekadar di mulut saja. Beri pencerahan hubungan ba dengan masalah ibadah hakiki ni Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, untuk menerangkan pertanyaannya Pak Nur tadi, kita lihat di sini ya, kita pakai ini. Jemaah sekalian, ini katakanlah ini adalah satu garis ya. Sini ada ujungnya. Di sini juga ada ujungnya, ya. Sini juga ada ujungnya. Sini ada ujungnya. Ada ujung, di sini juga ada ujung. Ya. Jadi ada ujung di sini, ada ujung di sini.
Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat garis lurus seperti ini antara ujung dengan ujung kan bertolak belakang, artinya berjauhan. Inilah jarak yang paling jauh. Jadi ulangi, ini adalah jarak. Ujung ini dengan ujung jarak paling jauh. Ya. Jadi ujung ini, jadi kita katakanlah di sini ada A, ya. Di sini ada A, di sini ada B, ya paling bagus kita pakai di sini. Ada K dan ada M. Ya, di sini ada KM. Di sini ada ujung, ada ujung. Inilah jarak yang paling jauh di antara dua entity. Dua entitas paling jauh. Ya, kita sebut ini K, ini namanya M. Bagaimana cara mendekatkan K dan M? Caranya diputar ini garis. Ya, coba lihat mas sekalian. Kalau garis ini misalnya nih, garis ini kita putar ya. Nih, garis ini kita putar ya, menjadi begini misalnya. Ya, kita putar ini garis menjadi begini. Ini. Apa artinya ini K dan M menjadi dekat-dekat kan? Ya, karena ini adalah bergerak ke sini. Coba lihat, ini bergerak ke sini. Ya. Ya, ini adalah bergerak ke sini nih. Ya, ini bergerak ke sini. Ini bergerak ke sini. Ya. Jadi kalau tadi jaraknya di sini adalah misalnya ini. Sorry. Ya, jadi kalau jaraknya tadi di sini adalah misalnya adalah 10x, ya, begitu dia ditekuk begini, dia tidak sampai 10x lagi, jadi jarak ini menjadi dekat. Ya. Jarak ini menjadi dekat ini. Ini tinggal katakanlah misalnya 7x, ya, pasti begitu. Semakin kita tekuk ini, semakin mengecil ini jarak. Semakin kita tekuk ini, semakin mengecil ini jarak. Kapan dia berjumpa? Ketika ini berbentuk lingkaran. Ketika ujung ini ketemu dengan ujung ini, namanya ketemu lingkaran. Sebelum ujung ketemu ujung belum terjadi, belum ketemu, berarti belum terbentuk lingkaran. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apa yang dimaksud dengan bentuk ini? Inilah yang disebut dengan kausain, qaba kausaini. Ini adalah dua ujung busur namanya. Kapan dia menjadi terputus ini? Hilang jaraknya dan menyatu ketika berbentuk lingkaran. Jadi ketika berbentuk lingkaran seperti ini, kita perkecil. Ya. Ini artinya apa? Jadi ujung ini tadinya, ini ujung K dan ujung M ketemu kan? Ujung K dan ujung M ketemu, jadi menjadi berbentuk lingkaran di sini. Ya, ya mohon salah ya, salah gambar kita ya, salah ya. Jadi ini adalah K dan M ketemu di sini nih. Ya, jadi ini harusnya sudah tidak ada nih ya, ini tidak ada. Jadi ini tidak ada nih yang ini ya, kita hilangkan ini. Jadi tinggal ini ya, jadi lebih bagusnya lagi kita bikin di sini yang lebih besar ya, sesuai dengan gambar kita di sini ya. Ketika bertemu begini ini ya. Nah, ini dia. Nah, berarti artinya apa jemaah sekalian? Artinya ini ujung K dan M bertemu. Jadi ini adalah K sekaligus M. Ya, kenapa bertemu? Nah, ini disebut dengan adna. Ini namanya qaba kausaini. Ini adalah adna. Nah, pertanyaan bagaimana caranya bisa menjadi begini, apalagi begini? Istighfar. Karena semakin banyak kita ego kita merasa pintar, merasa suci, semakin menjauh ini antara K dan M. Apa itu K? Khalik. Apa itu M? Manusia. Jadi Khalik dan manusia itu bisa jauh jaraknya. Aslinya tidak berjarak kalau dia makhluk. Allah dengan makhluknya tidak berjarak. Tapi kalau manusia punya jiwa, bisa melupakan Tuhannya. Sehingga seperti satu ujung dan di ujung lain. Maka bagaimana cara mendekatkan ini? Istighfar. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah istighfar. Ini adalah istighfar. Jadi kita istighfar. Ya. Ini adalah istighfar. Ini adalah istighfar, ini istighfar. Makanya tadi kita lihat, 2 kali juga Allah mengatakan istighfar. Di surat Az-Zariyat tadi dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun, di dalam surat Al-Imran wal mustaghfirina bil ashar. Jadi istighfar banyak. Kenapa? Karena ingin mendekatkan ujung dengan ujung, para nabi dan rasul ketemu ujung dengan ujung di sini.
Namanya au adna. Kalau yang lain adalah baru qaba qausaini. Kalau Nabi adalah au adna. Jadi kita jemaah sekalian maksimal bisa kita dapat qaba qausaini. Sedangkan para nabi dan rasul dan orang suci insan kamil adna. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, dengan demikian pertanyaan Pak Nur tadi berkaitan dengan ayat ini bahwa yastaghfirun di sini adalah untuk mendekatkan dua ujung yang membentuk satu busur panah. Yang lain lagi. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sundi. Siapa? Saya Ustadz ya? Yang pertama tadi siapa, Pak Yudi atau Pak Swandi? Biar duluan ya Pak Yudi, Pak Ustaz. Silakan duluan aja kalau. Kita dahulukan orang tua aja Ustaz Yudi, kita dahulukan. Tafadhal. Silakan Pak Swandi. Sesuai dengan usia dulu. Terima kasih Ustaz. Saya ini menanyakan tentang kata fitnah tadi Ustaz. Saya teringat pada ayat Al-Furqan ayat 20, surat Al-Furqan ayat 20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun, karena itu Ustaz. Kok seperti bagaimana itu? Sepertinya agak beda dengan yang Ustaz uraikan tadi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Swandi. Jadi surat Al-Furqan ayat 20. Ya Ustaz. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira. Nah, jelas sekali mari kita terangkan ini karena ini ada kata fitnah di sini ya. Mari kita uraikan atau baca wa ma arsalna, tiadalah kami mengutus qablaka sebelum kamu Muhammad. Jadi tidak pernah diutus nabi sebelum nabi minal mursalin di antara rasul-rasul illa kecuali innahum, bahwa sungguhnya mereka, maksudnya mereka itu nabi-nabi ini, humnya Pak Swandi kembali kepada al-mursalin, nabi-nabi rasul-rasul itu juga adalah seperti kita, yaitu makan seperti kita, layak kulunat to'ama, mereka juga makan seperti kita, itu tidak ada bedanya. Mereka juga makan makanan, wayamshuna fil aswaq, mereka juga jalan di pasar-pasar juga. Jadi artinya apa? Kalau ada mengatakan bahwa pasar itu tempat yang paling dibenci itu malaikat, itu salah, tidak tepat. Karena buktinya nabi-nabi juga jalan di pasar, ini disebutkan. Masa Al-Qur'an salah? Yamshuna fil aswaq. Ini siapa yang yamshuna? Bentuk jamak yamshuna al-mursalin. Jadi yamshuna di sini adalah mereka berjalan, siapa mereka? Al-mursalin. Jadi pasar itu tempat yang mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau bikin dagangan itu sangat mulia. Jadi kalau ada umat Islam mengatakan tempat yang paling disukai malaikat adalah masjid, tempat yang paling dibenci malaikat adalah pasar, ini adalah hadisnya perlu dipertanyakan. Apa sebabnya? Pasar dan masjid tidak pernah bisa terpisah. Di mana-mana masjid, di situ juga ada pasar. Di Masjidil Haram Mekah ada pasar di sekitarnya. Di Masjid Nabawi di Madinah ada pasar di sekitarnya. Di mana-mana ada masjid, di situ ada pasar. Kenapa? Karena pasar dan masjid adalah satu kesatuan. Wa yamshuna fil aswaq, mereka berjalan di pasar-pasar. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Dan kami jadikan ba'dakum li ba'din, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Fitnatan, apa maksudnya di sini jelas sekali fitnah? Kalau manusia satu dengan manusia lain, kalau tidak berpatokan kepada al-mursalin, tidak ikut kepada al-mursalin, yang terjadi adalah kekacauan. Jadi sebetulnya dimaksud di sini adalah apabila manusia itu hanya mengurusi urusan kehidupannya tanpa melibatkan rasul di dalamnya atau manusia suci di dalamnya, maka mereka bukan keluar dari masalah, tetapi semakin masuk dalam masalah. Inilah yang menjelaskan kenapa peradaban-peradaban besar hancur. Kenapa? Karena kelihatannya mereka mengatur dengan aturan-aturan mereka, tapi ujungnya adalah kehancuran. Mereka bikin undang-undang misalnya, tapi apa yang terjadi? Kehancuran. Kita sudah terangkan bahwa tahun 45 negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua membentuk yang namanya PBB, satu deklarasi yang sangat declaration, tapi human rights apa yang terjadi sekarang? Ya, wartawan sudah berapa banyak dibunuh di Palestina oleh tentara Israel, tetapi yang berbicara tentang human rights di dunia tidak pernah berbicara.
Kemarin itu Shirin Abu Akleh dibunuh oleh tentara Israel. Media massa mainstream yang paling suka berbicara tentang hak asasi manusia boleh dikata tidak berbicara. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini terjadi di mana-mana. Ya. Jadi apa artinya kalau manusia mengatur kehidupannya saja itu adalah yang terjadi kehancuran. Ya, kalau sekarang kelihatannya baik itu sementara, tapi itu ujungnya kehancuran, fitnah. Nah, jadi kalau sudah terjadi kehancuran semua orang kena pasal. Jadi kata fitnah di sini, waja'alna ba'dakum li ba'din, kami jadikan sebagian kalian dan sebagian lain menjadi hanya penyebab kehancuran. Kalau menolak Nabi di sini, karena semangat ayat ini mereka menolak Nabi. Ya, mereka menolak Nabi dengan alasan, wah kenapa pasti kita ikut pada Nabi? Nabi itu kan manusia seperti kita juga, mereka makan juga, mereka juga jalan ke pasar-pasar. Sampai sekarang juga menjadi istilah di masyarakat kita. Ya Ustadz kan juga manusia biasa. Nah, itu kan kata-kata itu sebetulnya kata-kata bermaksud bahwa tidak ada yang bagus di sana, sama saja dengan kita. Ya, jadi dengan demikian kalau kita mengatakan Nabi kan manusia biasa seperti kita juga, berarti menunjukkan kita tidak memahami makna dan substansi daripada kenabian. Kenapa? Karena kita melihat kenabian dari sisi zahirnya. Apa zahirnya? Makan seperti kita, jalan di pasar-pasar seperti kita. Dia lupa kalau Nabi bukan pada makan dan berjalan di pasar-pasar, tetapi pada kesucian ruhani mereka. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira. Atasbirun. Kenapa kalian tidak sabar? Atasbirun. Harusnya menghadapi ini kita perlu sabar. Siapa yang perlu sabar? Nabi-nabi dan orang-orang yang bersama dengan rasul-rasul ini. Atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Artinya apa? Biarlah mereka seperti itu. Akhirnya terjadi kehancuran juga. Kenapa? Tuhanmu itu maha melihat. Jadi semangat ayat ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa bagaimanapun terampilnya, cerdasnya, hebatnya manusia mengurus urusannya di dunia ini, kalau tidak melibatkan insan kamil, manusia suci sebagai guide, sebagai pembimbing, sebagai pemandu, ujung-ujungnya adalah kehancuran. Dan kalau kehancuran itu terjadi, orang yang tidak bersalah pun akan merasakan kehancuran itu. Berikutnya lagi Pak Wahidin. Ustaz Wahidin silakan. Terima kasih. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan mungkin mohon maaf Ustaz. Saya mau kembali ke ayat-ayat awal dari surat Az-Zariyat ini, boleh Ustaz ya? Boleh. Mungkin minggu lalu saya nggak ikut ya. Ya. Mohon pencerahannya atau mohon pendalamannya Ustaz. Saya belum menangkap betul gitu apa pesan daripada surat Az-Zariyat ini. Dari segi pesannya Ustaz ya. Pertama, kemudian yang kedua, dari ayat 1 sampai 4 saya melihat itu semua menggunakan di awal-awalnya itu menggunakan dari segi bahasa ya, struktur bahasa ya Ustaz. Itu semua menggunakan jamak muannas salim, kalau mohon saya diluruskan. Wazariyat, falhamilat, faljariyat, falmuqassimat gitu. Nah, dari segi makna, ini yang zahir kita kan dari kalau kita lihat di mushaf itu kan berbicara tentang angin yang mengapa gitu. Tapi sampai di ayat 1 sampai 4 saya melihat ini mohon diluruskan, ini pemahaman yang saya pahami, ini peristiwa hujan Ustaz ya. Karena di situ kan ada angin, ada awan yang awan itu kan mengandung titik-titik air di dalamnya gitu loh. Kemudian di ayat 3-nya itu faljariyat. Ini ini jariyah. Ini kan sudah sangat akrab di telinga kita kalau amal jariyat gitu. Sesuatu yang berjalan gitu, sesuatu yang tidak henti-hentinya gitu loh. Jadi siklus perjalanan hujan itu, ini yang saya paham Ustaz ya. Itu sangat mudah bagi Allah menurut dalam saya pemahaman saya. Makanya disebutkan di ayat keempat fal muqassimati amra. Ini kan amra kan biasa sering dijelaskan Ustaz bahwa amran itu kan sesuatu yang menjadi urusan Tuhan lah, yang sifatnya rohani. Jadi peristiwa ini,
Nah, yang kedua Ustaz, bagaimana kita memahami secara batin ayat ini? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ayat-ayat Al-Quran ada yang zahirnya, ada yang batinnya. Jadi zahirnya misalnya kita lihat dalam Al-Quran misalnya kata bumi atau tadi disebutkan di bumi ada ayat-ayat. Tapi batinnya tentu lebih dalam lagi, yaitu bahwa bumi itu adalah bagian daripada tubuh kita. Jadi kita ini kan punya dua, ada jasmani, ada rohani. Jadi kalau dikatakan pada bumi ada ayat, tapi pada tubuh kita saja ada ayat. Ya, jadi pada tubuh kita itu ada tanda. Jadi kita memperhatikan tubuh kita saja, itu sudah menyaksikan keluar biasaan. Misalnya mata kita berkedip-kedip secara otomatis. Bapak bisa bayangkan kalau mata kita berkedip harus atas kehendak kita. Maka cepatlah rusak mata kita. Kenapa? Karena mata kalau tidak berkedip, dia akan rusak. Untungnya mata berkedip-kedip secara otomatis, bukan berada di bawah kehendak kita, bukan berada pada iradat kita. Yang kedua, kalau dia berada pada iradat kita, itu pasti capek. Bayangkan kalau berkedip-kedip selama kita belum tidur berkedip, itu capeknya luar biasa. Jantung kita juga begitu. Segala sesuatu yang harus tunduk kepada iradat kita, itu pasti capek. Misalnya berjalan itu tunduk kepada iradat, maka kalau kita jalan itu capek. Ya. Nah, tetapi yang sangat urgen, yang sangat penting seperti mata, jantung itu tidak berada di bawah kehendak kita. Dia berjalan secara otomatis. Nah, jadi itu adalah contohnya. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan setelah ini tadi. Wadhariyati zarwa. Jadi ini adalah sebetulnya tidak disebut angin sebetulnya. Ya. Jadi sebetulnya bukan angin, tetapi adzariyat, sesuatu yang menggerakkan. Jadi demi sesuatu yang menggerakkan, adzariyat. Jadi azariyati zarwa, dengan sekuat-kuatnya. Jadi ada yang menggerakkan dengan sekuat-kuatnya. Kita tahu bahwa dasar daripada alam materi kita apa? Gerak. Dan penggerak ini tidak pernah capek. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Bayangkan kalau dia capek, berhenti berputar bumi misalnya. Berhenti misalnya bergerak awan di langit. Waduh, luar biasa. Hancur semuanya. Jadi kata-kata adzariyat di sini, makanya di sini kita lihat terjemahan Kementerian Agama pun dalam kurung angin, karena sebetulnya bukan angin ini, ya. Jadi yang ada adalah yang menggerakkan, dzariyat, ya. Kekuatan-kekuatan yang menggerakkan, zarwa, dengan gerak yang sekuat-kuat. Maksudnya sekuat-kuatnya itu tidak pernah capek. Semuanya alam semesta berjalan sejak tercipta di awal kali, kalau versi fisiknya sejak terbentuk Big Bang, ledakan dahsyat, sampai sekarang gerak terus-menerus terjadi dan tidak pernah capek. Kalau versi agama, sejak Allah mengatakan kun fayakun, yakun itu adalah fi'il mudhari terus-menerus bergerak sampai sekarang. Selalu yakun, proses menjadi. Jadi proses menjadi terus-menerus terjadi, maka dan tidak pernah capek. Adzariyati zarwa. Baru kemudian falhamilati wiqra. Falhamilati wiqra. Ini juga kata hamilat ini sebetulnya bukan awan sebetulnya. Kenapa? Hamil itu sesuatu yang mengandung. Wanita yang mengandung kan hamil namanya. Sesuatu yang mengandung, memuat. Yang namanya mengandung itu sesuatu yang kita lihat, tetapi di dalamnya ada yang dikandung. Contohnya wanita yang hamil, yang kita kan ibu-ibunya, tetapi di dalam dirinya, di dalam perutnya, rahimnya ada sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, itu namanya mengandung namanya. Ya, jadi mengandung itu tidak kelihatan kandungannya, tapi yang kita kelihatan luarnya. Nah, ketika dikatakan wal falhamilati wiqra, hamilat itu sesuatu yang mengandung, sesuatu yang sangat berat. Ya. Apa itu hamilat secara rohani? Apa itu hamilat sebetulnya? Yaitu yang datang kepada kita membawa pesan yang sangat berat sebetulnya. Mereka dibunuh, mereka dicaci maki dan sebagainya. Itu adalah berat. Ya. Apa yang mereka bawa? Yaitu menjelaskan tentang sumber gerak. Jadi kita sebutkan adzariyat ini bentuk jamak, tetapi ada sumbernya. Jadi ada sumber gerak. Jadi gerak-gerak yang kita lihat itu hujan bergerak, angin bergerak, itu semuanya bergerak. Tetapi setiap yang bergerak ada sumber penggeraknya.
Nah, para nabi-nabi dan rasul-rasul manusia suci datang menjelaskan kepada kita penggerak itu. Itulah menjadi beban mereka kepada kita semuanya. Dan demi menjalankan itu mereka ada yang dibunuh, dilempar batu, diusir dari kampung halamannya. Faljariyati yusra. Dan kemudian semuanya bisa berjalan, bergerak. Tadi kan ada penggerak. Karena ada penggerak, terjadi gerak. Dan gerak ini kita lihat otomatis. Tapi sebetulnya ada penggeraknya tadi berdasarkan Ad-Dzariyat. Ya, tidak ada gerak tanpa ada penggeraknya pertama. Dalam ilmu fisika dikatakan, dalam teori Newton dikatakan bahwa tidak mungkin sesuatu itu bergerak tanpa digerakkan. Dan tidak mungkin sesuatu itu diam kalau tidak didiamkan. Jadi harus ada penyebabnya. Jadi kalau sesuatu bergerak hanya bisa dihentikan kalau ada yang menghentikannya. Sesuatu yang berhenti mau digerakkan hanya bisa bergerak kalau ada yang menggerakkannya. Seperti itu. Ya. Nah, setelah dia bergerak tiba-tiba semuanya berjalan dengan mudah. Dan ini yang kita lihat yusra'nya. Dan karena gampang kita lupa kalau sebetulnya di belakangnya ada Ad-Dzariyat. Ya, ada Ad-Dzariyat. Fal muqassimati amra. Dan kemudian setiap entitas ada hukumnya masing-masing. Yang tidak kelihatan namanya amr. Ya. Hidrogen, oksigen ada hukumnya. Setiap atom-atom itu ada hukumnya. Maka bagi kita yang belajar ilmu kimia, chemistry itu ada setiap jenis atom, ada ratusan atom itu masing-masing memiliki berbeda. Jumlah elektronnya biasanya berbeda, kulitnya juga berbeda, simbolnya juga berbeda, macam-macam. Ya, jadi kita lihat apa namanya tuh daftar atom-atom itu dikasih warna-warna yang berbeda-beda karena juga pengelompokannya berbeda. Apa namanya nomor-nomor atomnya juga berbeda. Itu adalah fal muqassimati amra. Tapi justru karena berbeda-beda kemudian bisa menjadi satu dan bermanfaat bagi manusia. Contohnya hidrogen dan oksigen. Coba kalau dia sama kan tidak bisa jadi satu, tidak bisa terpisah, tidak bisa berpisah kan? Tapi karena dia berbeda bisa berpisah. Lahirlah uap. Kalau cuma misalnya yang namanya air itu semuanya hidrogen saja kan tidak bisa terpisah. Tetapi air itu adalah ada hidrogen dan oksigennya. Dan hidrogen oksigen itu memiliki sifat karakternya masing-masing secara atom bisa berbeda, bisa berpisah maksudnya, menguap. Setelah itu bisa bersatu kembali. Nah itu dia. Ada amernya hidrogen, ada amernya oksigen. Fal muqassimati amra. Jadi semua yang kecil-kecil, bahkan dalam satu atom, proton dan neutron berbeda amernya. Elektron beda amernya, bahkan setiap elektron pada setiap kulit-kulitnya juga berbeda amernya. Seperti itu. Jadi dengan demikian ayat ini mengantarkan kita kepada siapakah di balik semua gerakan yang kelihatannya mudah terjadi di muka bumi. Kita hanya melihatnya hujan setiap hari terjadi. Kita melihat angin bertiup setiap hari terjadi. Tapi sangat sedikit di antara kita yang mempertanyakan sebab pertamanya. Terima kasih. Syukur Ustaz. Masya Allah. Bapak sekalian, saya kira kalau tidak ada lagi kita tutup sampai di sini. Ada Tidak ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan di kolom chat Bapak Ibu sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Secara pribadi mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalau apa yang kita sampaikan ini adalah benarnya, maka itu adalah semata-mata dari Allah, karena ayat yang kita bahas adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah ayat Allah. Apakah pasti semuanya adalah benar. Terima kasih banyak. Walafu minkum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ustaz.